Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran akidah akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Adapun pengertian dari penilaian berbasis kelas atau PBK ini yaitu adalah salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. PBK atau penilaian berbasis kelas itu sendiri pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa. Jadi intinya dalam penilaian berbasis kelas ini dapat dilakukan dalam bentuk semua kerja siswa, baik itu berbentuk portofolio, hasil karya, penugasan, baik itu juga kinerja dan tes tertulis. Jadi, fokus penilaian di sini diarahkan pada penguasaan kompetensi dan hasil belajar siswa sesuai dengan level pencapaian prestasi siswa. Jadi, dari beberapa hal tersebut, dari situlah seorang guru dapat melakukan penilaian terhadap siswa dan siswi mereka. Selanjutnya, adapun tujuan penilaian berbasis kelas tersebut ada beberapa poin, yaitu poin pertama, dengan adanya tujuan penilaian berbasis kelas tersebut dapat menghasilkan informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang berlaku. Jadi, dengan adanya PBK tersebut, seorang guru dapat menerima informasi tentang kemajuan hasil belajar siswanya secara individu. Yang kedua, dengan adanya PBK, maka seorang guru mendapatkan informasi untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan adanya PBK tersebut, maka informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, menetapkan tingkat kesulitan, kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman ataupun pengayaan. Jadi, dengan adanya PBK tersebut, seorang guru dapat mengetahui bagaimana tingkat kemampuan siswanya dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Dalam artian, jika siswanya mendapatkan kesulitan, maka seorang guru harus melaksanakan pendalaman atau misalnya pengayaan ulang. Pengayaan ini bisa dilakukan ketika sepulang sekolah, tidak lama-lama, bisa 5 menit atau 10 menit saja. Dan jika siswa-siswinya banyak atau ada beberapa yang mengalami nilai yang di bawah rata-rata, maka seorang guru memberikan remedial kepada siswanya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi, di sini seorang guru dengan adanya PBK tersebut dapat mengetahui mana siswa-siswinya yang mempunyai tingkat prestasi yang tinggi, rendah, maupun yang sedang. Selanjutnya,
Dengan adanya PBK tersebut, motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merancangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. Jadi di sini tujuan penilaian berbasis kelas ini bisa juga sebagai motivasi untuk belajar siswa. Ketika mereka melihat hasil dari proses belajar atau nilai mereka, maka masing-masing siswa mempunyai motivasi diri untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi belajar mereka. Selanjutnya, PBK tersebut juga sebagai informasi tentang semua aspek kemajuan setiap siswa. Dan pada gilirannya, guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif untuk menjaga anggota masyarakat dan pribadi yang utuh. Itulah beberapa poin dari fungsi PBK atau penilaian kelas. Selanjutnya, ada fungsi penilaian berbasis kelas. Adapun fungsi penilaian berbasis kelas tersebut ada 8 fungsi. Yang pertama itu untuk membantu siswa mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Jadi fungsi penilaian berbasis kelas ini bisa mewujudkan siswa-siswi menjadi perilaku yang lebih baik dengan menilai hasil atau nilai dari pembelajaran yang diperolehnya. Yang kedua, untuk membantu siswa mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Kepuasan di sini dalam artian para siswa-siswi dapat mengetahui nilai mereka. Seandainya tinggi, mereka merasa puas dengan apa yang dilakukannya dalam sehari-hari, misalnya dengan belajar, berdiskusi, kerja kelompok, dan lain-lainnya. Dan bagi siswa-siswi yang mempunyai nilai yang rendah, mereka juga mendapatkan kepuasan. Dalam artian, apa yang dilakukan mereka sehari-hari, itulah nilai yang diperolehnya. Dalam artian, jika mereka malas belajar, maka itulah nilai yang diperolehnya. Seterusnya, yang ketiga, fungsi PBK ini juga untuk membantu guru menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Di sini koreksi guru ya, koreksi guru, di mana guru juga mengkoreksi ketika peserta didiknya mengalami nilai di bawah rata-rata, misalnya 50% di atas rata-rata, 50% di bawah rata-rata. Jadi guru harus mengkoreksi apa sebenarnya metode yang digunakan untuk proses belajar mengajar, apakah dapat memadai atau memudahkan proses belajar atau tidak. Selanjutnya, untuk membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik menguasai suatu kompetensi. Selanjutnya, yang kelima, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun penjurusan sebagai bimbingan. Di sini dijelaskan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Jadi, seorang guru dengan adanya PBK tersebut dapat mengevaluasi masing-masing peserta didiknya. Mana peserta didik yang kurang paham, mana peserta didik yang paham, dan mana peserta didik yang tidak paham sama sekali. Jadi di situ guru dapat memilih program mana supaya peserta didiknya dapat memahami apa yang diajarkan gurunya.
Yang keenam, menentukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru menentukan seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan atau tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa peserta didik dapat diagnosis melalui pembelajaran yang kita berikan, misalnya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi, apa sebab peserta didik kita itu bisa remedial atau pengayaan. Jadi, di sini guru bisa menentukan atau mengadakan diagnosis untuk mengetahui prestasi atau keadaan peserta didiknya. Yang ketujuh, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Di sini sudah jelas ya bahwa dengan adanya penilaian tersebut kita dapat memahami kelemahan kita dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ditemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran tersebut, maka kedepannya akan diperbaiki bagaimana program yang baik sehingga proses pembelajaran tersebut dapat terjalin atau secara efisien. Yang kedelapan, sebagai contoh, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Dengan adanya penilaian tersebut, bisa juga sebagai kontrol bagi guru dalam proses belajar mengajar untuk kemajuan perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya, prinsip dan acuan penilaian berbasis kelas. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas yaitu satu, valid. Valid di sini yaitu penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Jadi seorang guru di sini harus fair dalam memberikan penilaian, maksudnya sesuai. Yang kedua, mendidik. Mendidik di sini berarti penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Jadi penilaian di sini bisa juga sebagai pendidik ya. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Jadi penilaian itu juga sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, adil. Adil di sini bahwa penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Maksudnya di sini seorang guru harus adil dalam memberikan penilaian. Maksudnya jangan mentang-mentang anak orang kaya nilainya tinggi, anak yang kurang atau lemah ekonominya nilainya rendah, atau sekarang lagi trennya kalau anak yang sering memberikan hadiah itu nilainya tinggi. Jadi itu sangat dilarang. Jadi di sini guru dituntut harus bersikap adil. Yang kelima, terbuka. Terbuka di sini yaitu kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Di sini guru juga dituntut untuk terbuka. Terbuka di sini yaitu tidak memilih antara satu dan lainnya. Maksudnya di sini penilaian itu memang hasil dari kegiatan real yang dilakukan oleh siswa dan siswi. Yang keenam, berkesinambungan. Jadi di sini penilaian dilakukan secara berencana
bertahap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil belajarnya. Jadi itulah tadi acuan dari penilaian berbasis kelas. Ada valid, bersifat mendidik, berorientasi, adil, terbuka, dan berkesinambungan. Selanjutnya, penilaian berbasis kelas pada pembelajaran akidah akhlak di MI. Sistem penilaian merupakan suatu prosedur dan kriteria penilaian yang diberlakukan di madrasah. Sistem penilaian ini berfungsi untuk mengendalikan proses dan hasil belajar peserta didik. Model dan sistem penilaian di madrasah adalah: 1. Mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengacu pada ketetapan kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM. Yang ketiga, mengacu pada prosedur penilaian proses dan hasil belajar. Yang keempat, mengacu pada ketentuan kriteria kenaikan kelas. Jadi penilaian ini juga tidak sembarangan. Ada acuannya, yaitu ada 4 poin. Mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah, ketuntasan atau KKM, prosedur penilaian hasil belajar. Yang keempat, kriteria kenaikan kelas. Jadi ada beberapa acuannya. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Itulah tadi acuan dalam memberikan penilaian kepada siswa-siswi, maksud saya siswa-siswi atau peserta didik pada MI. Mungkin inilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.